itu dampak penyakit. Karena akibat dari ngoni sering-sering gunakan jasa aplikasi OpenBO, akhirnya ngoni bisa kenal yang pertama gonore, yang kedua raja singa, yang ketiga sifilis, bahkan yang paling sakit ini adalah HIV/AIDS. Nah, kalau ngoni kong kenal antara salah satu penyakit ini, maksudnya 3 penyakit ini, itu berarti ngoni akan menjerumus di yang keempat ini, yaitu penyakit HIV/AIDS. Ngoni kasihan kalau macam misalnya sering pakai itu aplikasi, itu pasti ngoni akan tertular penyakit yang tadi kita sebutkan ini. Karena rata-rata orang yang menyediakan jasa di aplikasi OpenBO itu sebelum ngoni ke sana, ngoni transaksi dengan dia, ngoni tawar-menawar, kong akhirnya deal, itu kasihan rata-rata mungkin ngoni sudah jadi orang yang keempat atau kedua, biarpun orang yang ke-1, karena rata-rata kita pernah ada tamang yang kita ikut dia pergi cari ini aplikasi OpenBO ini, dia pernah bertanya sendiri di perempuan itu. Dan memang yang penyedia jasa OpenBO ini juga mau jujur. Jadi yang memberikan jasa OpenBO ini itu 1 malam dia bisa melayani DP tamu orderan itu sampai 4 orang. Nah, jadi ngoni bayangkan sudah, kalau 4 orang dia targetkan 1 malam, berarti kalau ngoni ke sana itu ngoni yang keberapa? Kalau ngoni misalnya yang keempat, yang 3 tadi ini salah satu saja ataupun kung ada DP penyakit, fix ngoni yang keempat ini pasti tertular. Ataupun yang malam sebelumnya kung dia ada dapa yang memang ada penyakit, berarti ngoni di malam yang itu juga ngoni ada pakai jasa itu, pasti ngoni akan kena penyakit tertular. Nah, ketika ngoni sudah tertular nanti, itu yang rasa sayang juga siapa? Pasti ngoni. Terus yang kena DP dampak juga siapa? Ngoni pe keluarga, ngoni pe pasangan, ngoni pe istri. Jadi ketika ngoni kong sakit, otomatisnya ngoni sudah bisa kerja, ngoni sudah bisa kumpul dengan keluarga, karena penyakit ini yang bikin batas itu ngoni pe diri. Jadi kalau menurut kita untuk sekarang, jangan gunakan aplikasi OpenBO. Di konten kali ini kita juga akan diskriminasi mengenai orang-orang yang sering gunakan ini, maksudnya yang bekerja di aplikasi OpenBO ini. Nah, kita cuma kasih ingatkan karena rata-rata di aplikasi OpenBO itu yang penyedia jasa itu tidak rutin untuk melakukan check up. Karena kita juga sempat ada komunikasi dengan kita petamang 1 yang dia di bagian dinas kesehatan. Dia juga sebutkan ke kita, dia bilang rata-rata orang yang menyediakan jasa aplikasi BO ini itu dorang suka kasih fasilitas yaitu berupa pengaman dalam memberikan pelayanan BO. Nah, itu dorang suka kasih pengaman, tapi ketika dong periksa di minggu berikutnya atau di bulan berikutnya, pengaman itu masih utuh. Berarti dorang tidak pernah pakai. Nah, syukur-syukur kalau ngoni yang suka menggunakan jasa aplikasi OpenBO ini, ngoni ada bawa pengaman. Kalau ngoni ada bawa pengaman, berarti kita juga bisa jamin bahwa ngoni tetap aman 100%. Tapi yang namanya penyakit itu pasti menular. Yang tadi keempat yang kita sebutkan itu pasti menular. Jadi kita pesaran, mulai sekarang jauhi itu aplikasi OpenBO. Jadi kita pesaran supaya ngoni-ngoni jangan gunakan ini aplikasi OpenBO ini, yaitu yang pertama, kalau memang ngoni masih bujang atau masih jomblo, ketika ngoni ada rezeki lebih, itu besok sebelum terima gaji, itu sekarang ngoni lebih baik hubungi ngoni ke teman-teman. Kita ada rezeki lebih baik mari turun pergi di tempat-tempat nongkrong, di tempat kopi. Kan tempat kopi di tiap kota sekarang ini ada banyak. Jadi lebih baik ngoni gunakan ke situ. Atau kita ada rezeki lebih, mari turun pergi bermain futsal.
Nah, ketika ngoni berfokus di dua aktivitas positif tadi, besok ngoni terima gaji, ngoni pedana itu sudah terarah. Itu ngoni, apa yang ngoni mau bikin. Tapi kalau masih blank, ngoni masih berpikir, belum ada niatan berpikir kayak seperti yang dua tadi, itu pasti ngoni akan fokus ke aplikasi OpenBO itu. Dan itu pasti ada DP dampak ketika ngoni selesai lakukan. Nah, dan khususnya juga untuk laki-laki yang sudah beristri, mendingan jangan. Kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga atau apapun itu, jangan pernah lari ke aplikasi OpenBO itu. Ataupun ngoni mau niat mau pergi ke situ. Karena rata-rata ketika laki-laki yang sudah beristri, kalau ada beberapa orang yang memang kalau ada masalah, dorang itu paling langsung ambil air kata-kata. Setelah konsumsi air kata-kata, ya tujuannya pasti mengarah ke situ. Orang sama-sama laki-laki, aku tahu, karena kita memang dari situ juga. Jadi sekarang kita cuma kasih saran deng, trik supaya orang jangan mengarah ke situ. Karena itu bahaya. Seperti DP dampak yang tadi kita baru habis bahas. Nah, setelah kita bahas tadi mengenai aplikasi OpenBO, sekarang sampai di akhir penutup kita pe video ini atau kita pe konten ini. Nah, kita pe pembahasan konten yang tadi semoga bisa ngoni iko dan ngoni lalui DP masa-masa cobaan. Karena memang aplikasi OpenBO ini ketika ngoni coba masuk ke dalam situ atau ngoni coba gunakan DP jasa itu, ngoni akan terjerumus dan bekeng rugi ngoni pe diri dan ngoni pe keluarga. Jadi kita minta terima kasih pengoni sebelumnya karena ngoni so nonton ini video sampai sekarang. Dan untuk ngoni yang ada nonton ini, ngoni niat untuk berubah, jangan pernah untuk gunakan aplikasi OpenBO ini karena ini DP dampak terbaik yang tadi kita baru habis bahas. Jadi terima kasih ngoni nonton ini video. Jangan lupa ngoni like, jangan lupa ngoni share, dan jangan lupa ngoni subscribe supaya kita pe konten ini bisa maju dan membangun dan bisa kasih pembahasan yang bermanfaat untuk ngoni dan orang-orang yang ngoni sayangi. Oke, terima kasih lagi kita bilang sekali lagi. Kita Alen, kita anak timur, jago ka tarada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Adit, 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 Ya, mau aja jadi sedikit yang pakai OpenBO? tahu nih. Indonesia 300 kong. Iya, baca cerita terus, so play kong. Ah, Hey, Oh yo, jangan lupa setelah pembahasan ini ngoni saksikan kita pe konten selanjutnya itu membahas mengenai seputar dunia pinjam baku pinjam. Yaitu dengan judul So abis utang jangan lupa bayar. Tonton terus di konten ini. Dah.